Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh-soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh-soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anakku yang soleh-soleha, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 6 semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ketika bumi berhenti berputar. Disimak baik-baik ya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama adalah pengertian hari kiamat. 2. Macam-macam hari kiamat. 3. Tanda-tanda hari kiamat. 4. Hikmah hari kiamat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2. Memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak yang soleh-soleha, marilah kita amati bersama gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan. Gambar yang kedua adalah kebakaran hutan. Dan gambar yang ketiga adalah bencana banjir. Kemudian gambar kematian. Gambar berikutnya adalah gunung meletus, dan gambar terakhir adalah tsunami. Anak-anak yang soleh-soleha, dari pengamatan gambar yang kita lakukan tadi, gambar-gambar tersebut merupakan kiamat kecil atau kiamat sugra bagi manusia. Anak-anak yang soleh-soleha, kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Qariyah ayat 1-5. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Hari kiamat juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Anak-anakku yang soleh-soleha, itulah gambaran hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat bagaimana peristiwa hari kiamat, betapa dahsyatnya peristiwa hari kiamat, di mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran, bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Anak-anak yang soleh-soleha, kita masuk pada macam-macam hari kiamat. Hari kiamat terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugra, yaitu peristiwa hancurnya alam atau makhluk di lingkungan sekitar kita. Adapun contoh dari kiamat sugra adalah kematian, bencana banjir,
dan bencana-bencana lain yang telah kita sebutkan di awal tadi. Kiamat yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubra dikenal juga dengan kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Anak-anakku yang soleh-solehah, kiamat kubra adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan isinya, dan tidak ada satu manusia pun yang tersisa pada saat itu. Video yang kita saksikan ini merupakan contoh dari kiamat kubra. Dapat kita lihat betapa dahsyatnya banjir akibat lahar gunung berapi. Adapun tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang pertama adalah tanda kecil dan tanda yang kedua adalah tanda besar. Jadi anak-anak yang saleh-salehah, ada dua tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang pertama yaitu tanda kecil. Tanda kecil yang pertama dari peristiwa akan terjadinya hari kiamat yang pertama adalah banyak ulama yang wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya, maksiat dan kejahatan merajalela, banyak peperangan, minuman keras merajalela, dan banyak nabi palsu. Anak-anak yang saleh-salehah, dari tanda-tanda kecil yang kita sebutkan ini, semua tanda tersebut sudah terjadi di zaman sekarang ini. Adapun tanda besar akan terjadinya hari kiamat, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya ad-dabbah, binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Jadi anak-anak yang saleh-salehah, inilah tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Apabila ke-10 tanda yang dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi, maka sesungguhnya kiamat sudahlah sangat dekat kepada kita. Anak-anakku yang saleh-salehah, adapun tanda besar dari peristiwa akan terjadinya hari kiamat adalah ditiupnya trompet sangsakala oleh malaikat Israfil, di mana pada saat itu seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur lebur tanpa tersisa makhluk satupun di dunia ini. Untuk itu anak-anak yang saleh-salehah, marilah kita saksikan sebuah video yang menjelaskan atau menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat atau kiamat besar itu.
anak-anakku yang saleh-salehah, adapun hikmah hari kiamat yang pertama adalah kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang. Anak-anakku yang saleh-salehah, adapun hikmah beriman kepada hari kiamat yang pertama adalah kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, membiasakan diri dengan akhlak karimah dan akhlak terpuji. Tiga, menghilangkan sifat takabur dan sombong dalam dirinya. Empat, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan hikmah yang terakhir adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Anak-anak yang soleh-soleha, demikian apa yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak yang soleh-soleha bisa mengambil hikmah dari peristiwa akan terjadinya hari kiamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.